Halo guys, balik lagi bersama gua, admin Summertime Saga Indonesia. Di video kali ini gua akan membahas kepada kalian semua untuk alur cerita dari game Summertime Saga versi Roxy. Nah, jadi gua nggak tahu kenapa gue pengen banget bikin konten kayak begini, karena adanya komentar dari channel gua yang suruh membahas alur cerita dari game Summertime Saga. Ingat ya, alur cerita bukan gameplay ya. Jadi di sini gua akan coba membahas untuk alur cerita yang pertama, yaitu adalah alur cerita dari karakter Roxy, dimana karakter Roxy ini adalah karakter yang gue paling suka. Jadi akan gue bikinkan pertama kalinya, yaitu adalah karakter Roxy guys ya, itu dia. Nah, sebelumnya gue juga akan membuat konten selanjutnya alur cerita dari karakter lainnya seperti karakter Eve, karakter Jenny, Debbie segala macam. Jadi kalau misalnya kalian semua tertarik dan kalian suka, bisa subscribe dan bisa like video ini. Kalau misalnya video ini like-nya tembus 100, gue akan bikin konten selanjutnya, yaitu adalah konten dari karakter Eve untuk yang keduanya. Ingat ya, 100 like gue akan bikin alur cerita dari karakter Eve, karena gue nggak tahu konten ini bakal rame apa enggak. Jadi tolong kalau kalian suka, like aja gitu. Kalaupun kalian pengen banget, kalian suruh teman kalian semua like dulu gitu cuy ya. Itu dia cuy. Oh iya, BTW untuk penjelasan dari alur cerita ini, gue akan mengalurkan kayak kita tuh lagi ngobrol ya. Anggapnya gue lagi menceritakan kepada kalian semua. Ya kita lagi ngobrol nih. Jadi kalau misalnya gue ada salah-salah kata, ada salah-salah ngomong, ada salah-salah bicara, ya maklum gitu. Karena konten yang gue buat kali ini tuh pengen banget kayak kita tuh lagi cerita aja gitu, bukan kayak bikin skrip gitu. Jadi apa yang gue bikinkan di video kali ini adalah konten yang bisa dibilang muncul secara terduga, tidak terduga. Jadi bener-bener ngomong langsung gitu guys ya. Jadi tanpa adanya skrip, tanpa adanya pembicaraan. Jadi langsung aja kita akan membahas kepada kalian semua dari alur story dari karakter Roxy guys ya. Nah, jadi alur yang bisa gue jelaskan untuk pertama kali itu adalah perkenalan dari karakter Roxy. Yaitu adalah karakter Roxy ini, dia itu adalah karakter yang bisa dibilang bernama asli, yaitu adalah Roxane. Roxy ini punya emak, namanya adalah Crystal. Dan juga si Roxy ini memiliki dua sahabat, yaitu adalah Becca dan Missy. Jadi mereka itu bersahabat baik, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka ada acara atau mereka ada sesuatu hal, mereka ini selalu bertiga, yaitu adalah Roxy, Becca, dan Missy. Nah, sebelumnya di awal-awal cerita, si Roxy ini tuh diceritakan adalah anak yang bandel, berandalan, tidak punya sopan santun, dan juga bodoh. Kenapa bisa bilang begitu? Karena pada saat pemulaian game Summertime Saga aja, karakter Roxy ini tuh sudah bener-bener kayak di sidang gitu sama guru-guru, karena kebrutalannya, ketololannya, dan berbagai macam hal yang Roxy lakukan itu tuh membuat guru-guru pada risih. Sebenarnya Roxy ini adalah contoh orang yang pintar, tapi sayang sekali Roxy ini tuh malas gitu cuy. Dan bukan cuma itu, kedukungan, kemalasan, kebodohan, dan segala hal buruk yang dilakukan Roxy itu dibantu dengan adanya pacarnya Roxy, yang dimana yaitu adalah Dexter. Jadi Roxy ini tuh punya pacar, yaitu adalah Dexter. Dexter ini tipe orang yang jago basket, bodoh, bahkan bodohnya itu lebih bodoh daripada Roxy cuy. Kenapa sih bilang gue begitu? Karena Dexter itu gak bisa matematika, bahkan basic pun dia gak bisa. Basicnya gimana maksudnya? 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Itu tuh Dexter pasti gak mengerti gitu. Ya lo tau lah ya, kalau misalnya orang yang buruk deket sama orang buruk akan jadi buruk juga. Tapi kalau misalnya orang baik deket sama orang baik, dia akan tetap baik. Walaupun misalnya pun kalau misalnya ada orang baik berteman sama orang buruk, lama kelamaan orang baik, orang buruk itu bisa jadi baik gitu cuy. Nah, Roxy ini bukan cuman apa lagi ya, sebentar, bahas Dexter ya. Dexter itu tuh tadi gue bilang kayak tadi ya, bodoh, tapi dia tuh pemain basket cuy. Dan dia tuh tipe orang yang sangat-sangat atletis, tipe orang yang sangat-sangat berotot gitu guys ya. Jadi mantep banget lah untuk karakter Dexter gitu. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat disayangkan, yaitu adalah Dexter tipe orang yang mempunyai itu yang kecil banget. Nggak tahu kenapa ya kecil, karena nggak dijelaskan gitu ya. Itu dia cuy. Oke, kita lanjut. Pada permulaan karakter, perkenalan karakter Roxy. Roxy itu tuh dikenal sebagai tipe orang yang sombong banget. Bahkan si Roxy ini benci banget saat ketemu si MC ya, atau karakter utama. Jadi karena mereka itu masih pacaran, Dexter sama Roxy maksud gue ya, mereka masih pacaran. Jadi si MC itu dianggap sebagai tipe orang yang no lab,
jelek, menjijikan. Nah, sampai suatu ketika gue nggak akan menjelaskan gambarnya, karena kalau misalnya gue menceritakan alur sambil jelasin gambar ya, itu akan memakan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi gue akan coba mengalurkan ceritanya aja. Jadi karena semua bisa dengerin aja suaranya tanpa perlu melihat videonya cuy ya. Nah, jadi tipe Roxy ini adalah tipe orang yang sombong banget. Bahkan kesombongannya itu tuh membuat dia semakin bodoh gitu cuy. Tapi suatu saat atau suatu ketika si Roxy ini dapat nilai yang jelek, dan salah satu guru, yaitu adalah guru Perancis, itu tuh menyuruh karakter MC atau karakter utama itu untuk membantu karakter Roxy menyelesaikan tugasnya. Oh ya, BTW untuk karakter Roxy ini, dia ini adalah karakter yang bisa dibilang masih cuek banget, masih parah banget. Dan karakter MC atau karakter utama itu tuh kayak suka gitu sama si Roxy. Jelas karena Roxy ini adalah cewek populer gitu cuy ya, cewek populer ya, ada di sekolahan. Jadi cintanya MC ini bertepuk sebelah tangan guys ya. Jadi MC ini suka sama Roxy, tapi Roxy itu jijik ya, bukan gak suka lagi tapi jijik sama karakter MC cuy. Nah, tapi hingga suatu saat, hingga suatu ketika, karena beberapa perjuangan yang dilakukan oleh MC, seperti pernah membantu Roxy membuat fake ID atau KTP palsu untuk bisa membeli minuman keras, itu juga salah satunya. Terus juga membantu karakter Roxy untuk mengambil baju cheerleadernya, baju kostumnya, karena bajunya tuh kotor banget gitu kan. Jadi alurnya tuh kayak gini. Jadi si Roxy itu lupa bawa baju cheerleader, hingga si MC bantuin, dan juga pas bantuin ternyata baju ini pakai babi gitu, kotor kan. Terus dibantuin nyuci sampai mereka itu kotor-kotoran gitu, untuk membantu Roxy ini bisa memakai baju yang bagus gitu cuy. Jadi intinya tuh MC ini adalah tipe orang yang sangat-sangat memperjuangkan karakter Roxy cuy ya, seburuk atau sejelek apapun. Walaupun si Roxy itu menganggap si MC itu lemah, MC itu jelek, MC itu gembel segala macem, tapi MC itu tuh bisa memperjuangkan karakter Roxy sampai pada akhirnya. Hingga suatu saat si MC dan Roxy ini sudah mulai dekat, sudah mulai sayang-sayangan, sudah mulai suka-sukaan, sudah mulai cinta-cintaan lah kalau bisa. Mereka tapi masih cinta-cinta biasa gitu. Sampai mereka itu pernah beberapa kali keciduk ya kan, lagi begituan di apa namanya, di locker, karena takut ketahuan sama si Dexter dan segala macam. Tapi mereka itu bisa melewatkan semua itu. Hingga suatu ketika karakter Roxy akhirnya jatuh cinta sama MC. Jatuh cintanya tuh sebenarnya dengan hal-hal kecil. Contohnya hal kecil itu seperti apa? Contohnya hal kecil itu seperti banyak lah, kayak bantuin hal kecil, bantuin ini itu, ngerjain PR, nemenin kemana. Ya akhirnya mereka itu akhirnya cinta lah cuy. Akhirnya cinta dan suka sama suka gitu cuy. Hingga suatu saat juga kan, karakter Dexter, yaitu adalah pacarnya si Roxy, itu tuh ketahuan lagi melakukan pelecehan kepada BK. BK itu adalah sahabat dari karakter Roxy lah guys ya. Dan ketahuan lah, dan akhirnya MC ngasih tahu ke Roxy, dan Roxy itu marah banget sampai akhirnya Roxy dan Dexter itu putus gitu ya. Bener-bener putus gitu cuy ya. Nah jadi pada saat PDKT itu tuh Roxy sama si MC itu kan masih PDKT kan. Nah itu posisinya Roxy masih punya pacar orang gitu cuy ya. Hingga suatu saat MC ngedeketin segala macam hal yang dia bisa lakukan, dan akhirnya putus nih mereka, si Roxy dan Dexter. Dan akhirnya bisa dibilang Roxy itu memiliki lampu hijau, maksud gue MC itu memiliki lampu hijau untuk mendekati karakter Roxy lebih jauh ya guys ya, lebih jauh guys ya, lebih jauh. Nah dari hal itu tuh seperti bener-bener kayak kacau banget kan, sampai Dexter tuh marah banget, sampai Dexter pernah ngajakin buat push up. Bukan push up sih, lebih tepatnya si MC tuh lagi olahraga, tiba-tiba Dexter datang dan pengen ngajakin ribut, dan akhirnya mereka tuh ribut, tapi nggak ribut secara fisik dulu cuy, tapi ributnya dengan cara push up karena disuruh gitu cuy, dan kalah cuy karena Dexter itu tidak sekuat MC cuy ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga pernah mereka itu melakukan bener-bener berantem dengan
badan tonjok-tonjokan dan MC menang juga. Nah, ketika melihat itu tuh Roxy sepertinya sudah mulai jatuh cinta. Bukan jatuh cinta level 3 maksudnya. Itu adalah jatuh cinta yang bener-bener jatuh cinta cuy. Alias bener-bener sudah mulai suka banget sama karakter MC cuy ya. Nah, dan juga akhirnya si MC dan Roxy itu bisa dibilang resmi lah ya berpacaran, tapi tidak dijelaskan lebih jauh karena mereka itu sudah bisa dibilang sudah melakukan adegan skida papap dan ya sudah iki mochi lah cuy ya itu cuy. Nah, apa lagi bisa gue sampaikan sebentar? Kayak itu doang. Bentar. Oh iya, bukan cuma itu. Banyak hal yang dilakukan Roxy sama MC dan Rebecca dan Missy berbagai macam hal lah. Entah bermain di pantai, entah bermain di macam hal gitu. Intinya hal yang mereka itu lakuin bersama-sama juga ya. Yang pastinya cukup romantis dan cukup menggabungkan gitu ya. Nah, jadi inti yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua dari alur dari karakter Roxy itu tuh simple guys. Ya, itu sebenarnya alur yang bisa gue ceritakan dengan secara gampang dan secara simple. Karena kalau misalnya gue jelaskan secara banyak ya, itu tuh pastinya video ini durasinya bakal 1 harian gitu. Karena panjang banget gitu. Karena ada berbagai macam alur yang tidak jelaskan dan tidak bisa gue sampaikan. Nah, intinya kalian bisa langsung memainkan saja jika kalian semua itu pengen mengetahui lebih jauh dan lebih lengkap dari alur dari game Summer Time Saga, terutama dari versi karakter Roxy cuy ya. Nah, ini sebenarnya gue pengen sampaikan satu hal kepada kalian semua. Melihat ya gambaran dari karakter MC dan Roxy, gue yakin kalian semua itu pasti pernah mengalami seperti itu. Maksudnya seperti itu apa, men? Maksudnya seperti itu adalah kalian semua itu pasti pernah suka sama orang, suka sama cewek, tapi ceweknya itu tidak suka balik. Jika kalian semua mengerti atau ngerti alur yang tadi gue sampaikan, kalian semua jangan khawatir. Karena kalau kalian lihat dari karakter MC yang pertama kali itu dihina-hinakan oleh karakter Roxy, yang dimana MC itu suka sama Roxy, tapi Roxy itu menghina-hinakan karakter MC. Anggap aja kalian tuh Roxy, kalian itu adalah MC dan cewek yang kalian suka itu adalah Roxy. Dimana perjuangan untuk si MC mendapatkan karakter Roxy itu susah banget, sampai harus ribut, harus digoblok-goblokin, harus dibodoh-bodohin, harus melakukan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan, tapi untuk mendapatkan cinta ya dari karakter Roxy, MC tuh bisa rela melakukan apapun. Gue yakin kalian semua pasti pernah melakukan seperti itu. Misalnya kalian semua tuh suka sama cewek, tapi ceweknya itu gak suka balik. Mungkin kalian semua suka sama cewek dan kalian sudah nembak tapi ditolak. Satu hal yang bisa gue sampaikan, kalau kalian semua mengaca dan mengerti dari karakter Roxy, perjuangin. Apapun yang kalian semua alami, apapun yang kalian semua dapatkan, apapun yang semua kalian semua rasakan, hinaan, cemoohan, ke semua hal, seburuk apapun itu, kalian harus kuatin dan kalian harus memperjuangkan. Gue yakin cewek yang kalian suka adalah cewek yang pastinya cewek yang bener-bener kalian semua pengenin. Alias mungkin kalian lihat si B, kalian suka sama si B itu cakep, kalian pasti pengen banget punya cewek yang cakep kan. Gak mungkin kalian semua pengen cari cewek yang burik gitu kan. Terus juga kalian ngelihat si B itu bodinya montok ya, bodinya seksi gitu. Gue yakin kayak semua pasti pengen banget gitu. Ya intinya adalah kalian harus memperjuangkan. Jangan pernah untuk yang namanya lupa atau jangan pernah berhenti memperjuangkan guys ya. Karena gue yakin perjuangan kalian semua itu, kalau kalian semua perjuangin dengan baik, dengan hal yang benar-benar kalian semua niatkan dan kalian semua bersyukur, itu pasti bakal mendapatkan hasil yang baik. Gue ngomong kayak gini karena kita itu bercermin ya akan alur dari karakter MC dan Roxy yang bisa dibilang cukup romantis dan cukup bagus, karena perjuangannya tuh bener-bener susah banget. Bahkan perjuangan tuh bener-bener keras gitu ya, keras banget gitu. Tapi pada akhirnya perjuangan yang berat akan mendapatkan hasil yang baik gitu guys ya. Itu dia. Jadi itu adalah sedikit hal yang bisa gue sampaikan untuk alur cerita dari karakter Roxy yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua di video kali ini. Balik lagi tadi gue bilang di awal, sebenarnya banyak banget hal-hal yang belum bisa gue jelaskan secara langsung. Banyak ya di video kali ini, karena emang gue tuh bikin video ini tuh hanya ingin
anggap aja kita itu lagi ngobrol gitu guys ya, lagi cerita. Kayak lu tuh anggap aja lu tuh ada di depan mata gua, yang dimana lu tuh nanya, bang, alur ceritanya Roxy gimana sih bang? Nah, gue ceritain, gue jelasin alurnya gitu guys ya. Jadi sekali lagi buat kalian semua yang ingin memainkan game ini, lebih baik kalian semua mainkan saja dari awal sampai habis, biar kalian semua itu bisa mengerti dan bisa memahami lebih detail. Karena banyak banget hal-hal yang gue nggak jelaskan. Banyak lah ini ya, gue nggak bisa jelaskan, kayak alur dari karakter Roxy, tentang BK, dan juga sama si A sama B, pokoknya banyak lah. Intinya kalian semua harus memainkannya. Di nextnya, kalau misalnya video ini tembus 100 like, gue akan bikin konten dari karakter If. Kalau misalnya tembus, kalau nggak tembus ya udah nggak apa-apa gitu cuy ya. Karena emang sebenarnya gue tuh bikin video kayak begini tuh bener-bener butuh niat yang besar, butuh pemikiran yang besar juga. Karena jujur gue bikin konten seperti ini tuh tidak menggunakan skrip, bener-bener gue omongkan secara langsung. Jadi gak ada tulisan yang gue buat atau apa namanya, sesuatu yang gue siapkan sebelumnya. Jadi kayak bener-bener gue ngomong secara ngablak gitu ya. Bener-bener gue ngomong secara langsung tanpa perlu pemikiran, maksudnya tanpa perlu script gitu cuy. Itu dia. Thank you buat kalian semua nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada salah satu hal atau ada rekomendasi supaya alur ceritanya lebih menarik, kalian bisa komen di bawah ya cuy ya. Yang penting tembusin dulu aja 100 like guys ya. Karena gue yakin lah 100 like masih gak gampang lah. Karena mungkin video ini bakal ditonton sama 1000 orang. Tapi tolong tinggalkan like 100 aja cuy ya, biar kita bisa lanjut untuk karakter If. Thank you and see you next time. Bye bye my father.